Oke, baiklah kita mulai aja. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai konsep dasar energi elektromagnetik. Jadi semua mesin-mesin listrik, baik itu motor, generator, trafo, itu bekerja pada konsep-konsep dasar bagi berikut. Ini yang pertama, yang paling dasar sekali adalah bahwa kalau ada penghantar yang berarus listrik, maka di sekelilingnya akan timbul medan magnet. Nanti kata kuncinya adalah ini ya, nih, arus listrik. Kata kuncinya arus listrik, baik itu arus listrik AC maupun DC. Kalau ada di suatu penghantar, maka di sekelilingnya akan timbul ini medan magnet ini. Jadi ini contohnya B itu medan magnet. Jadi kalau Anda bisa praktekkan sendiri di rumah. Jadi kalau kita katakanlah pakai kertas ya, seperti ini ada lembar kertas, katakanlah ini kertas ya, lembaran kertas. Nah, kemudian bisa pakai ini aja, sorry sebentar, ini aja. Nggak bisa ya. Oke, ini sebuah sorry salah kebanyakan. Ini sebuah penghantar ke atas, kemudian ada arus DC. Ini kita hubungkan ke sebuah lampu ini, kemudian ini kita hubungkan ke sebuah sumber AC DC. Gini ya. Maka kalau kita beri serbuk besi di kertas itu, katakanlah saya beli serbuk besi sini ya, ada serbuk besi, kita kasih serbuk besi sini, ini kan di sini akan timbul ini, serbuk besi akan membentuk sebuah pola gitu loh, sebuah pola melingkar di sini. Karena apa? Karena ada medan magnet di sekelilingnya gitu, dengan arah seperti ini. Itu ini di arahnya nanti ke sini. Nah, ya. Tapi kalau diganti AC, karena AC itu bolak-balik, maka ya kalau Anda kasih besi di sini, di titik ini tidak akan timbul pola seperti ini, karena efeknya tidak bisa dirasakan oleh besi itu loh. Sehingga ini kalau AC, katakanlah AC, ini kan bolak-balik, AC kan harus bolak-balik ya. Jadi ada yang ke atas ini dan ke bawah ini, atas, maka medannya juga bolak-balik gitu. Jadi selalu saling menghilangkan antara kutub utara dan kutub selatannya. Seperti itu. Ini mengikuti aturan tangan kanan Oersted. Nah ini, jadi dari tangan kanan Oersted kita bisa menjelaskan bahwa
Kalau arah jempol itu arah arusnya, jadi ini kalau ini menandakan arah arus jempol ini ya. Kemudian yang arah ini jari-jari itu arah medan matinya atau B-nya itu. Ini adalah konsep paling dasar yang mendasari prinsip-prinsip kerja dari motor, generator, dan trafo. Jadi setelahnya kita akan meningkat lagi. Jadi ini konsep yang dasar dulu. Kita pahami dulu konsep paling dasar adalah ini, bahwa kalau ada pengantar berarus listrik, jadi kata kuncinya adalah arus listrik, maka akan timbul medan magnet di sekelilingnya seperti ini ya. Ini kalau kita bicara arus berarti bisa arus listrik AC maupun DC. Oke, berikutnya yang kedua adalah, kita langsung aja ya, langsung lagi yang kedua ya. Ini bukan kedua ini. Nah, ini kalau tadi penghantar, sekarang kalau penghantar itu kita buat sebagai sebuah lilitan ya, seperti ini. Maka ya sama aja, ini sama aja. Sudah. Ini kan, ini lilitan. Maka ini akan menjadi kutub utara. Yang sini kutub utara. Ini kutub selatan ya. Oke. Nah, arah magnetnya itu sudah kesepakatan bahwa arah medan magnet itu dari utara ke selatan. Ini kalau kita beri DC seperti ini. Nah, ini biasanya ini diberi inti besi kalau untuk di motor-motor atau di trafo. Tujuannya untuk memperkuat medan magnetnya. Ini diberi inti besi di sini, di dalamnya ya. Oke, nah, seperti itu. Ini tujuannya untuk memperkuat medan magnet. Ini juga, ini kalau AC, karena AC bolak-balik, nah maka ini juga kutubnya akan selalu bergantian. Ada O, ini S, ini berganti terus, ini S lagi, bergantian ini dengan U. Sehingga apa? Sehingga efeknya di kutub-kutubnya itu tidak akan bisa menarik besi kalau kita dekatkan dengan besi, karena saat itu sudah dihilangkan, dan kemudian U jadi S hilang, ini S kena U hilang lagi, maka dia tidak bisa menarik besi, itu efeknya. Tapi kalau kita ukur dengan alat ukur, ada efeknya, bisa kelihatan gitu. Kalau ini yang DC, kalau kita beri besi di sini atau katakanlah besi paku atau apa, maka paku akan bisa menempel di sini, di kutub utara maupun kutub selatan ini gitu. Itu di sini. Nanti kalau kita beri paku, nanti nempel di sini besinya. Ya, kalau ini enggak, karena dia langsung menghilang, langsung hilang, kan dia bolak-balik gitu. Next, yang kedua, ini mengikuti arah aturan tangan kanan offset juga. Ini kebalikannya. Kalau sebuah lingkaran, berarti yang ini arah arusnya jari-jari, yang ini ada arah medan magnetnya. Ini langsung kutub utara, ini yang kutub selatan, sama kan? Sana masuk arusnya, sehingga ini nanti jadi ke sini arah medan magnetnya. Ini, nah ini juga ini. Oke, ini, nah itu arah medan magnetnya ya. Ini teorema yang pertama, paling dasar sekali. Jadi kalau kita membuat magnet dengan arus listrik itu bisa, itu namanya magnet remanen ya. Kalau magnet permanen udah besi, itu udah jadi besi. Kalau ini kan magnet remanen, itu dari kumparan dililitkan ke sebuah besi, kita beri arus listrik, arus DC ya, di DC ya, ingat DC, maka dia bisa magnet. Kalau tegangan kita hilangkan, ya ini udah hilang nanti pengaruh magnetnya. Next, berikutnya ini Anda bisa baca lagi, ini sudah jelaskan ya. Nah, ini
Ini yang kedua adalah ini sebuah penghantar. Ini penghantar ya. Ini ada penghantar. Ini penghantar. Penghantar. Kemudian di sampingnya ada sebuah magnet tetap. Nah, ini sebuah, kalau kita katakanlah ini poros ya, kita putar pada porosnya. Mungkin dicari dengan cara digantung atau gimana. Ini medan magnetnya. Itu ya. Oke. Medan magnetnya diputar, sembarang bisa berarah dengan jam atau enggak. Maka di ujung-ujungnya akan timbul yang disebut ini gaya gerak listrik atau GGL. Gaya gerak listrik. Kalau kita ukur di ujung-ujungnya ini dengan alat ukur, maka akan timbul tegangan yang disebut gaya gerak listrik. Ini yang disebut tegangan induksi. Ya, inilah induksi ya, atau gaya gerak listrik. Jadi tegangan yang terjadi karena penghantar tersebut itu berada di medan magnet yang berubah-ubah. Ini kan berubah-ubah, dia kena medan magnet yang berubah dari semula U, kemudian dapat S, terus bergantian terus, sekarang diputar kan. Ini gejala ini yang menemukan adalah Faraday ya. Dalam bahasa Inggris disebut GGL atau gerak listrik. Intinya ada perubahan medan magnet di penghantar, maka akan timbul GGL di ujung-ujungnya. Seperti itu kan. Ini yang kemudian mendasari cara kerja dari generator. Karena generator kan intinya sebuah medan magnet yang diputar dalam ini kan kumparan stator itu. Nanti kita bahas itu di pelajaran khusus di generator ya. Nanti kita bahas sedikit gitu. Kita kan mata kuliahnya mesin-mesin listrik ya. Oke, berikutnya ini kasus pertama, gejala pertama. Kemudian ini saya perjelas dulu ini sebuah penghantar, ini penghantar juga, ini penghantar. Ini sebuah penghantar yang ada arus AC, ini AC berarti. Arus AC. Penghantar dapat tegangan arus asli, maka akan timbul arus bolak-balik di sini. Mengacu pada aturan yang pertama, maka akan timbul medan magnet B yang berubah-ubah juga kan. Ini arahnya kan berubah-ubah. Tadi kan konsep pertama tadi bahwa di sekeliling penghantar akan timbul medan magnet. Karena arus AC maka medan magnet berubah-ubah. Nah, di dekatnya ada penghantar yang berada dekat dengan penghantar ini, sebelah ini. Dikatakan penghantar A, ini penghantar B. B dekat penghantar A, maka di penghantar B ini akan timbul GGL juga. Gitu. Karena dia mendapat medan magnet yang berubah-ubah, di mana medan magnet itu berasal dari kumparan A yang dialiri oleh arus AC. Nah, seperti itu. Ini yang disebut tegangan induksi juga sama seperti tadi kan magnetnya diputar supaya bisa menghasilkan medan magnet yang berubah. Karena ini penghantar berada di
sebuah pengantar yang dialiri arus AC sehingga timbul medan magnet yang berubah-ubah juga, gitu ya. Ini yang mendasari konsep cara kerja dari sebuah trafo seperti ini. Jadi, cara kerja trafo kan jenis sebuah kumparan gini kan, kumparan trafo, kumparan sekunder, dan sorry primer. Ini inti besinya. Ini V1, ini V2. Maka kalau kita beri V1 tegangan AC ya, di V2 akan timbul tegangan juga gitu loh. Jadi kalau ini kita beri tegangan AC, maka di sini akan timbul tegangan juga gitu. Padahal ini kan sebuah rangkaian yang terpisah. Ini kan mengacu konsep ini, konsep kedua tadi kan. Ini disebut tegangan induksi. Jadi nanti V2 sama dengan berapa, ini dia ada mata kuliah khusus mengenai ini ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Next, berikutnya. Nah, ini aja. Berikutnya. Langsung saja ke gambar sebuah penghantar yang beralur listrik. Ini ya, penghantar yang beralur listrik. Itu sebuah penghantar. Hari ini penghantar. Miring-miring ada. Ini penghantar. Dia beralur listrik. Kemudian dia berada di medan magnet U dan S ini. Maka dia akan mengalami gaya gitu. Intinya gitu. Jadi kalau ada medan magnet, ada penghantar, kemudian penghantar itu beralur listrik, kemudian dia berada di medan magnet, maka dia akan mengalami gaya dengan persamaan dengan arah gayanya adalah untuk ini aturan tangan kanan. Jadi kalau arah jempol itu menganalogikan arah arus, kemudian B itu arah medan magnet, maka F adalah arah gayanya. Jadi kalau gambar ini maka yang ke atas arus-arusnya, yang ke kanan ada arah B-nya, maka arah gayanya ke menembus layar ya. Kemudian berapa besarnya? Next. Ini besarnya adalah F sama dengan B kali I kali L. Ini yang disebut gaya Lorentz. F itu gaya Lorentz, nanti gaya yang tadi itu gaya yang dialami oleh penghantar yang berada di medan magnet itu disebut gaya Lorentz. F sama dengan B kali I kali L. Oke, ini pengantar pengantar mata kuliah kita sebelum kita masuk ke materi inti mengenai mesin-mesin listrik. Ini konsep-konsep dasar dulu kita pahami dulu dengan baik. Oke, terima kasih, mungkin udah aja. Sampai ketemu minggu depan untuk pertemuan berikutnya.